Baik, Shalom. Kembali lagi, saya Pak Tian dan kita akan belajar matematika dengan pokok materi yang baru yaitu aturan sinus. Nah, di aturan sinus ini, kalian diharapkan dapat menentukan panjang sisi suatu segitiga sebarang dengan menggunakan aturan sinus. Nah, lebih lanjutnya, kita bisa lihat di video ini. Untuk mengawalinya, saya ingin mengingatkan kembali Andaku sekalian bahwa segitiga itu jumlah sudutnya ada 100 derajat. Jadi sudut A tambah sudut B tambah C itu dengan ya. Oke, jadi misalkan salah satu sudutnya tidak diketahui, maka kita bisa menemukannya dengan menggunakan persamaan ini. Bahwa jumlah sudut yang ada pada segitiga itu sama dengan 180 derajat. Oke, kita lanjutkan ke aturan sinus. Pada segitiga sebarang. Nah, kita buat segitiga sebarangnya di sini. A, B, C. Nah, karena di sini dikatakan aturan sinus, maka kita akan meninjau dari sisi sinus sudut A, B, dan C. Nah, pada pelajaran yang telah lalu, kita telah belajar bahwa perbandingan sinus kosinus tangen itu kita peroleh dari segitiga siku-siku. Nah, untuk membuat segitiga sebarang ini menjadi segitiga siku-siku, kita buat dulu garis tinggi dari titik C. Nah, kita tarik garis dari titik C ke sisi AB yang tegak lurus dengan AB. Kita namakan titiknya di sini tuh D. Jadi sisi DC ini saling tegak lurus dengan sisi AB. Nah, kemudian kita namakan sisi BC ini dengan A, sisi AC ini dengan B, dan sisi AB ini dengan C. Nah, jadi namanya itu sesuai dengan sudut yang ada di. Nah, kemudian kita cari nilai sin untuk sudut A dan sudut B. Untuk sin A kita melihat segitiga siku-siku ADC. Nah, untuk perbandingan sin itu kan sisi depan per sisi miring. Nah, sisi di depan atau di hadapan sudut A itu sisi DC, kemudian sisi miringnya adalah AC atau kita ganti dengan B. Jadi kita tulis di sini DC sama dengan B kali sin A. Nah, itu untuk persamaan satu. Nah, kemudian untuk sudut B-nya, sin B ini kita melihat segitiga siku-siku BDC. Nah, yang menjadi sisi di hadapan sudut B itu adalah DC, kemudian sisi miringnya adalah BC atau kita tulis A. Jadi kita peroleh DC sama dengan A kali sin B untuk persamaan kedua. Dari persamaan kedua ini kita peroleh, dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita peroleh DC kan sama dengan B sin A, kemudian DC sama dengan A sin B. Jadi kita bisa tuliskan B sin A dengan A sin B. Nah, jadi bisa kita tuliskan di sini A per sin A sama dengan B per sin B.
Jadi sudutnya itu bersesuaian dengan sisi yang ada di hadapannya. Jadi di sini A per sin A, B per sin B. Nah, kemudian untuk menentukan panjang C, kita perlu terlebih dahulu menentukan nilai sin dari sudut C-nya. Nah, untuk itu kita buat lagi garis tinggi dari titik A. Kita buat garis tinggi yang tegak lurus dengan sisi BC. Jadi ada dua buah segitiga siku-siku di sini. Ada segitiga siku-siku AEC dan AEB. Kemudian dengan cara yang sama, kita tentukan nilai sin yang pertama untuk sudut B dulu. Nah, untuk sudut B-nya kita perhatikan segitiga AEB yang menjadi sisi di hadapan B itu adalah AE, sisi AE, kemudian sisi miringnya adalah AB atau C. Jadi kita bisa tuliskan AE sama dengan C sin B. Ini persamaan 3. Nah, kemudian untuk sin C, kita perhatikan segitiga siku-siku AEC. Nah, sisi di hadapan sudut C ini adalah sisi AE, kemudian sisi miringnya adalah AC atau B. Nah, kita bisa tuliskan AE sama dengan B sin C. Ini persamaan keempat. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa tuliskan C sin B sama dengan B sin C. Kita buat perbandingan. B sin B sama dengan C sin C. Nah, karena di sini B sama dengan sin B per sin B sama dengan C per sin C, dan sebelumnya kita dapatkan A per sin A sama dengan B sin B, maka kita bisa peroleh untuk aturan sinusnya itu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Oh, jadi aturan sinus ini kita bisa gunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari suatu segitiga sebarang. Oke, untuk contoh soalnya kita akan lanjutkan di video berikutnya. Sekian dan